Kalau Gunung Piramid itu sampai saat ini masih belum menjadi destinasi wisata. Kenapa, Mbak? Karena ya itu tadi yang mau saya jelaskan tentang potensi wisata dan destinasi wisata. Itu karena Gunung Piramid belum menjadi destinasi wisata, jadi itulah kenapa kami tidak bisa menjawab kenapa bisa terjadi kecelakaan di sana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prativi dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di program acara podcast Prativi Radio, tentunya bersama saya Andriawan. Dan pagi ini di edisi 8 Maret 2023 kita sudah kedatangan narasumber dari Disparbudpora Kabupaten Bondowoso. Dan di depan saya juga sudah hadir ya, ada Pak Junaidi selaku seksi destinasi Disparbudpora Bondowoso. Kemudian ada Mbak Intan Puspita Dewi MSI, ini bagian Adiatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk pendengar Prativi yang mau bergabung atau mau tanya-tanya seputar tema kita pagi ini, yaitu tentang wisata-wisata baru yang ada di Bondowoso, silakan Anda bisa langsung kirim lewat WA 0838533 0-nya 5 kali, atau bisa langsung tonton live kita di Instagram Prativi, yaitu Prativi Radio 24 jam. Oke, kita langsung sapa saja, ada Pak Junaidi dan Mbak Intan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, ini Mbak Intan senyum-senyum terus dari tadi. Murah senyum kayaknya Mbak Intan ini ya. Kan orang pariwisata kan harus murah senyum, ramah. Karena yang ditemui kan wisatawan ya nanti ya. Bukan hanya lokal, mancanegara. Gimana? Sehat Pak Junaidi, Mbak Intan? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Sehat ya. Ya, mungkin bisa ke depanan Pak Junaidi ya, Mbak Intan juga. Nah, ini pagi ini alhamdulillah Mbak Intan sama Pak Junaidi sudah meluangkan waktu datang ke Prativi Radio untuk membahas tema kita seputar wisata-wisata baru yang ada di Bondowoso. Tapi sebelum kita masuk ke tema nih, ini mau ke Pak Junaidi dulu. Udah berapa tahun Pak di Disparbudpora ini? Alhamdulillah, saya di Dinas Pariwisata. Sebelumnya saya berada di Dinas Perhubungan. Dishub ya? Ya, Dishub. Kebetulan waktu itu Dishub juga gabung dengan pariwisata. Akhirnya karena sudah ada merger nomenklatur baru, akhirnya saya tetap di pariwisata. Jadi ditinggal sama perhubungan. Seperti itu. Di Dinas Perhubungan berapa tahun, Pak? Saya di Dinas Perhubungan mulai tahun 2000 sampai 2017 saya ikut Dinas Pariwisata. Lama berarti ya? 17 tahun sampai. 17 tahun di Dinas Perhubungan itu. Di bagian apa dulu, Pak? Saya di Sarpras. Sarpras ya? Di Sarpras untuk kaitan dengan rambu-rambu wisata ataupun rambu-rambu semacam traffic light ataupun marka jalan, seperti itu. Jadi kelengkapan di lalu lintas. Berarti sampean yang juga keliling tiap hari itu, Pak? Ya, kebetulan waktu itu saya juga sebagai surveyor untuk kegiatan kelalu lintasan untuk melengkapi bagi kenyamanan pengendara ya, seperti itu. Jadi keamanan dan keselamatan pengendara di sepanjang jalan itu. Termasuk lampu PJU juga. Waktu itu PJU masih ditangani Dinas Lingkungan Hidup ya. DLH ya. Ya, jadi kalau dulu Dinas Pertamanan sepertinya seperti itu. Baru-baru kali ini mungkin nomenklatur baru yang 2021 sepertinya. Itu sudah ditangani di Dishub ya. Perhubungan seperti Dinas itu. Perhubungan. Iya. Nah, udah lama berarti di Bondowoso. Asli Bondowoso Pak Junaidi? Saya asli Bondowoso, jadi Bondowoso asli. BA ya, iya. Bondowoso asli. Bondowoso mana ini? Ya, kalau saya kelahiran memang ada di Desa Sukowiryo ya. Sukowiryo, kawasan kota ya. Jadi nggak jauh beda atau tidak jauh dekat dari lokasi ini. Tetanggaan kita Pak, Taman Sari sama Sukowiryo ya. Ya, betul. Oke, kalau Mbak Intan, sudah lama di Disparbudpora? Kalau saya di Disparbudpora baru 12 tahun. 12 tahun itu udah lama loh Mbak.
Ya. Saya aja di radio masih berapa tahun? 4 tahun saya. 12 tahun. Dari tahun berapa itu? Jadi bule ya kalau dari sisi ya. Iya. Jadi dari tahun 2010. 2010 ya. Akhir. Iya. Oke. Sebelumnya di Disparbudpora Sebelumnya saya berkarir di Pulau Dewata, Bali. Wih, memang ada basicnya ya Pak. Ya. Ada korelasinya ya. Udah sesuai. Di Bali itu bagian apa? Di Bali itu saya kerja di travel agent. Jadi sesuai kalau sudah ditempatkan di dinas pariwisata itu. Cocok sekali ya. Cocok sekali. Tour guide gitu ya. Iya. Berarti Mbak Intan pintar bahasa Inggris ini. Sedikit ya. Tapi jangan ngomong bahasa Inggris. Nanti saya nggak bisa jawab ya. Baru mau dipraktekin. Iya, memang kalau di Bali banyak orang luar negeri ya Mbak ya. Iya, banyak. Mayoritas luar mungkin. negeri, gitu. Karena kan saya kebetulan juga kuliah di Bali di Udayana. Di Udayana. Itu salah satu universitas impian saya juga. Ya dulu ya waktu SMA. Jurusannya memang pariwisata. Pariwisata ya. Sempat tercapai Mas? Nggak tercapai Pak. Akhirnya di Jember ini ya. Tapi nggak apa-apa, disyukuri ya. Iya, sama aja. Jadi setelah di Bali berapa tahun? Di Bali 9 tahun. 9 tahun ya. Jadi kuliah terus lanjut kerja. Tahun 2010 masuk ke Bondowoso. Itu tes ini ya, CPNS dulu ya. Tes CPNS 2009. Dan langsung ditempatkan di pariwisata sampai hari ini. Pengen pindah nggak Mbak sama? Sebenarnya sih biar ada pengalaman baru ya. Apa karena bosan? Ya itu saya nggak berani kalau ngomong kayak gitu Pak. Makanya saya pengen pindah nggak gitu aja. Gitu. Cuma passion saya di sana di pariwisata, jadi sampai sekarang masih menikmati Mas Jun. Iya, latar belakangnya kan udah pariwisata. Sesuai basic lah. Sesuai basic betul. Bentan udah berkeluarga? Sudah ya. Pak Junaidi juga? Ya, baru satu Pak. Baru satu. Ini bahaya ini. Baru satu berarti bisa nambah ya. Ya tidak harus ya. Tidak harus nambah, mungkin hanya sebatas pengetahuan aja lah. Oke. Iya, jadi ini tadi sedikit profil ya dari Pak Junaidi dan Mbak Intan. Ternyata Mbak Intan ini basicnya memang pariwisata. Bahkan dari kuliah pertama kerja ya. Dan sekarang ada di Disparbudpora Bondowoso ya. Mungkin kita langsung masuk ke tema mungkin ya. Tentang wisata-wisata baru yang ada di Bondowoso. Nah, mungkin dari Disparbudpora punya definisi sendiri nggak? Apa sih tempat wisata itu? Yang dimaksud tempat wisata itu apa sih? Oke, jadi mau sharing sedikit ya. Boleh. Sharing sedikit. Kalau ini apa namanya tentang destinasi wisata, karena ada beberapa masyarakat gitu yang masih belum terlalu paham tentang destinasi wisata seperti itu, karena ada yang namanya potensi wisata, ada yang namanya destinasi wisata, itu berbeda. Beda ya. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Gunung Piramid ya. Gunung Piramid. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat ramai, ada kecelakaan di sana beberapa kali. Nah, lalu masyarakat itu ke kantor kami, ke Dinas Pariwisata, mempertanyakan kenapa bisa ada kecelakaan di sana seperti itu. Nah, waktu itu kami menjelaskan kalau Gunung Piramid itu sampai saat ini masih belum menjadi destinasi wisata. Kenapa Mbak? Karena ya itu tadi yang mau saya jelaskan tentang potensi wisata dan destinasi wisata. Itu karena Gunung Piramid belum menjadi destinasi wisata, jadi itulah kenapa kami tidak bisa menjawab kenapa bisa terjadi kecelakaan di sana seperti itu. Nah, potensi wisata itu kan Bondowoso dikelilingi oleh gunung ya Mas ya, dengan
pastinya dengan pemandangan alam yang sangat-sangat indah gitu. sekali. Walaupun luar biasa yang walaupun dimiliki Bondowoso kita itu. nggak punya laut, tapi kita punya banyak spot-spot yang cantik-cantik. Nah, terus juga anak-anak muda Bondowoso nih biasanya sering ini ya explore, cari-cari Senangnya spot-spot begitu itu. bagus Betul. gitu. Healing, sampai hunting gitu ya. hunting ya. Iya. Sampai sempat info ke kita juga kalau banyak banget air terjun yang ada di Bondowoso ya. gitu. Karena beberapa kami itu staff kami juga senang explore. Kita punya TRC juga ya. Ya, tim reaksi cepat. Oh, tak kira cuman BPBD yang punya TRC ini. Bondowoso ada juga. Ada juga ya. Gitu. Ada itu untuk explore potensi-potensi wisata. Nah, kalau tempat-tempat cantik itu yang punya pemandangan dan daya tarik seperti itu potensi wisata. Tapi potensi wisata itu belum bisa dikatakan destinasi wisata kalau belum ada yang mengelola. Kalau belum ada surplus pendukungnya, kalau belum ada legalitas dan kelompok yang menjadi petugas dan penanggung jawab di wisata sana gitu ya. Jadi Ya, kalau potensi belum tadi itu kalau belum dikelola itu berarti masih menjadi potensi wisata. Nah, begitu, itu yang bisa disimpulkan ya. Jadi yang belum belum disentuh oleh Dispar Budpora berarti potensi wisata. Ya. Iya, kalau sudah destinasi wisata sudah tadi itu ya. Ada yang mengelola. Yang mengelola belum pasti dari Pemkab saja, bisa dari desa dan masyarakat, bisa dari swasta dan pribadi juga. Begitu. Kira-kira di Dispar Budpora ini ada kriteria nggak, Mbak Intan sama Pak Junaidi? Ini cocok nih jadi destinasi wisata di Bondowoso. Bukan hanya tentang potensinya, mungkin ada kriteria khususnya, Mbak. ya. Sebenarnya kalau kriteria itu bisa kita menjadikan potensi ya. Kriteria itu bisa kita jadikan potensi menjadi wisata. Di Bondowoso itu kan banyak ya alam, budaya ataupun istilahnya wisata-wisata buatan. Seperti itu. Mungkin juga wisata-wisata religi itu. Jadi mungkin seperti itu yang bisa menjadikan beberapa kategori menjadi wisata seperti itu. Termasuk pusat-pusat belanja itu juga menjadi potensi kadang. Nah, potensi untuk dijadikan wisata. Contoh seperti kemarin di City Plaza ya. Awal-awal buka malah menjadi tempat wisata dadakan. Viral dulu ya. Rame dulu ya, Pak ya. Rame-ramenya seperti itu. Biasanya ya seperti itulah karakter wisatawan lokal sepertinya seperti itu. Jadi kalau karakter wisata lokal khususnya Bondowoso itu rata-rata seperti ini, hanya pingin tahu aja ya, pingin tahu aja baru menikmati. Setelah sampai keingintahuan itu sudah ya sudah. Berarti kalau tempat wisata itu nggak harus air terjun, gunung gitu ya, Mbak ya? Tidak. Kayak City Plaza itu termasuk tempat wisata juga ya. Ini juga ada wisata kayak wisata edukasi, wisata kuliner, wisata belanja. Oh, ada pembagian ya? Ada jenis-jenis wisatanya ini. Jadi wisata motivasi atau lokasi yang dituju. Terus mungkin ada wisata perjalanan seperti itu. Wisata perjalanan mungkin kalau di sini keretanya kan sudah nonaktif ya. Atau semacam transportasi wisata. Itu bisa kita jadikan wisata. Seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Nah, kemarin saya itu kan talkshow sama Mbak Tantri, ketua PHIG. Nah, katanya kalau masuk wisata perjalanan enggak ya? Ada geotrip katanya kalau di sana. Seperti itu. Semacam itu ya? Ya, jadi kita ada wisata minat khusus juga. Ada wisata minat khusus. Gimana itu, Mbak? Jadi selain wisata alam, ada wisata budaya dan yang disebutkan tadi sama Mas Jun. Selain itu juga kita ada wisata minat khusus. Jadi ada komunitas tertentu yang punya passion untuk
hal tertentu itu bisa kita buatkan menjadi paket perjalanan dan paket wisata. Gitu. Ada paket-paketnya gitu ya. Jadi sesuai dengan ketertarikan komunitas tertentu. Seperti itu. Jadi kayak ada geotrip, geotrip pun juga temanya macam-macam. Ada yang tentang geosite, tentang gunung, batu dan lain-lain seperti itu. Tema yang terakhir juga tentang kopi. Iya, kopi karena kemarin ya di Desa Kluncing apa ya? Sesuai dengan izin Geopark sudah ya. Jadi ada bio, geo, juga ada gitu. Jadi ada wisata minat khusus. Selain itu juga ada wisata minat khusus yang seneng ngetrail lah, itu minat khusus. Yang seneng rafting seperti itu. Kalau rafting cocok kayaknya ya, soalnya di Bondowoso kan ada sungai besar, ya kan. Nah kalau yang cross itu di mana, Mbak? Yang cross itu ngetrail itu ya? Ya, cross itu kemarin juga sempat ada event-event ya. Iya, di mana itu, Pak? Itu di lereng Argopuro. Di lereng Argopuro. Ya, itu ada. Kemarin kita laksanakan di depan Hotel Asri. Itu untuk startnya di sana, terus juga di kawasan Ijen. Kawasan Ijen cocok juga ya. Kemarin juga ada MTB, jadi minat khusus juga itu. Jadi karena mountain bike. Nah, itu dari Paltuding ya kayaknya. Ya, dari Paltuding sampai ke lapangan Sempol. Lapangan Sempol. Ya, finishnya di situ. Kalau saya dari Taman Sari gimana? Taman Sari boleh juga, itu city tour. Nggak kejauhan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi perlu yang penting kuat. Alat khusus berarti itu. Alat khusus bukan minat khusus. Paling sampai di Sukosari locot sokonya. Tambahkan alat khusus mungkin semacam mesin itu. Ada bantuan gitu ya Pak ya? Nggak bisa ya kalau manusianya. Ya, kita masih berbicara seputar wisata nih Pak Junaidi dan Mbak Intan. Kira-kira di Bondowoso masih banyak nggak tempat wisata yang bisa dikatakan masih belum tersentuh gitu, tapi potensinya ada? Nah gitu, gimana? Ya, sebenarnya di Bondowoso lumayan banyak ya. Ini kayaknya semakin lama perbincangan kita ini semakin panas. Semakin panas ya. Ya. Karena apa? Karena di Bondowoso dalam hal ini mungkin untuk mengurangi pengangguran yang ada di Bondowoso yang semakin hari atau semakin tahun ini bertambah. Nah, masyarakat ini perlu kesadaran dalam hal ini. Potensi-potensi yang ada di Bondowoso itu perlu digali. Seperti itu. Mungkin seperti tadi yang kita sampaikan, minat khusus ataupun budaya atau alam. Nah, itu banyak yang kita ada di Bondowoso. Itu kalau alam mungkin perlu ya seperti tadi ada air terjun gitu ya. Mungkin juga ada wisata buatan. Nah, kemarin juga di di Bondowoso sudah ada beberapa wisata baru yang sudah mulai muncul. Nah, ini seperti Navara Waterpark di Desa Pengarang ya. Pemandian ya. Pemandian. Nah, itu juga mungkin juga ada dari para pemuda yang suka ngafe biasanya. Ngafe ya. Ya, kalau malam ngafe itu juga mulai bermunculan itu. Jadi bisa dikatakan tidak minat khusus lagi kalau sekarang itu. Jadi karena mungkin semacam ya keinginan tahunan atau semacam kebutuhan. Jadi kebutuhannya dalam hal ini mungkin kita punya teman dari luar kota pengen ngafe, aku punya kafe nih, paling enak kopinya mungkin karena kopi Arabica atau Robusta. Nah, di Bondowoso sudah bermunculan ini. Terkenal kopinya ya. Karena Bondowoso ya mulai tahun 2015 apa 16 itu Bondowoso kita juga menjadi Bondowoso Republik Kopi. BRK. Nah, BRK. Bondowoso Republik Kopi. Itulah yang menjadi potensi para pemuda yang ada di Bondowoso. Jadi pengangguran ini mulai bermunculan, mengembangkan kafe-kafe. Ya, membuka lapangan usaha ya. Nah, di situ juga nantinya bisa kita paketkan. Nah, gitu ya, jadi selain ngafe, kita bisa ke tempat-tempat wisata seperti itu. Ke tempat-tempat wisata. Jadi bisa dipaketkan ya. Jadi malam ke kafe, paginya ke tempat wisata. Seperti itu. Kan asik. Jadi selama berada di Bondowoso, kita berusaha wisatawan itu sebaik
sebaiknya atau sebisa mungkin kita kuras. Apanya yang dikuras itu? Nah, ini sangat menarik sekali. Ini sudah semakin ini. Kalau kita kuras airnya mungkin sudah Bondowoso ini melimpah ya kalau air. Nah, sebetulnya kita kuras itu uangnya dari wisatawan. Jadi kita bikin wisatawan itu lama tinggalnya itu semakin betah di Bondowoso. Iya, tentunya memberikan pelayanan yang baik gitu ya, betul. dengan wisata yang menarik juga ya. Itu yang bikin betah ya wisatawan luar negeri. Seperti itu. Jadi kita bikin paket, malam ngafe, siang kita ke tempat wisata, sore kita belanja. Cocok ya. Iya. Jadi pulang dari Bondowoso kita bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang paling khas juga biasanya sudah terkenal ini. Apa itu, Pak? Nah, apa ini? Saya nggak tahu ini. Mantap sekali ini biasanya. Jadi apa itu, Pak? Ada tapai benda besar. Tapai ya. Itu tapai benda besar ini memang sudah tidak asing ya. Gak asing ya. Tidak asing, tidak hanya jadi orang icon, Bondowoso. Nah, betul. Jadi, ada tugunya juga kan? Betul. Bondowoso Jadi Kota sudah Tapi. ada di pintu masuk wilayah barat itu sudah ada tapai benda besar itu. Tapai benda besar ya. Itu juga sudah mulai bermunculan. Bermunculan ya, Pak ya. Industri. Nah, ini menjadi menarik juga ini untuk kita jadikan wisata edukasi. Kan seperti itu ya. Karena sekarang wisatawan, pengunjung baik lokal maupun dari Nusantara itu trendingnya itu tidak hanya berkunjung ke destinasi wisata, tapi mereka ingin mencari pengalaman, experience gitu. Ya. Jadi mungkin masyarakat Bondowoso menganggap kalau kesehariannya itu membosankan dan biasa saja, tapi bagi orang luar, khususnya orang dari kota, itu menarik untuk menjalani hari-hari di wilayah Bondowoso yang sejuk, yang masih banyak sawahnya, seperti itu. Karena pengalaman pribadi, karena saya ini kan dari bukan BA kalau Mas. Kalau aku BA, kan kalau BA, ini kan pendatang ya. Pendatang saya. Ya. Penjajah sebetulnya. Penjajah ya. Menjajah Bondowoso ya. Menjajah Bondowoso. Tapi sekarang cinta Bondowoso kok. Cinta Bondowoso ya. Iya, jadi kadang ada beberapa keluarga dari Jakarta itu senang ke Bondowoso. Jadi beberapa kali datang ke Bondowoso, saya ajak ke Ijen dan lain-lain, itu mereka excited karena seumur hidupnya sebelumnya belum pernah sama sekali lihat pohon kopi. Kopi. Iya betul. Jadi saat keluarga datang dari Jakarta ke Bondowoso, saya ajak ke Ijen. Itu perjalanan kan biasanya 1-2 jam ya. Itu bisa 4 jam. Gitu, bukan karena jalan yang rusak ya, tapi kenapa? Karena masih mampir-mampir. Karena berhenti di pohon kopi beberapa kali gitu. Pengen tahu jadi kayak gini ya. Kayak gitu gini ya? Terus foto-foto gitu. Padahal kalau orang Bondowoso arah apa? Kan gitu ya, Pak ya. Betul gitu. Oh, ini gitu kan. Akhirnya nggak cuma pohon kopi aja, di tiap tikungan ada pohon ya. Berhenti ya. Apalagi pohon yang itu yang warna-warni itu ya. Ya. Itu di mana, Mbak? Itu masuk di Desa Sumberberingin. Itu sudah dikelola juga. Kecamatan Sumberberingin. Sudah terkelola juga. Sudah jadi situs Ijen Geopark. Masuk UGG berarti. Itu ya. Jadi sudah ada penjaganya juga. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ya, Mbak Intan sama Pak Juna, ini banyak yang mau saya tanyakan ya tentang tempat wisata. Ini kemarin ya juga ada yang sempat bertanya, tapi belum sempat kita jawab karena waktunya memang udah habis. Ya, itu seputar perizinan, Mbak. Perizinan tempat wisata. Nah, jadi jangan kemana-mana. Sesaat lagi pasti dijawab ya, Mbak ya, sama Mbak Intan sama Pak Junaidi. Mungkin Anda juga mau tanya, silakan ya di 083 8533 005 kali, atau juga di live IG Pratiwi juga boleh. Langsung komen, nanti Andre bacakan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pratiwi Podcast. Oke, terima kasih Anda masih kembali lagi di Pratiwi Podcast bersama saya Andriawan dan bersama tamu-tamu kita.
Ada Pak Junaidi dan Mbak Intan. Masih semangat ya? Semangat dong. Bondowoso udah jarang hujan sekarang ya. Beberapa hari terakhir cuman ya. Hari Minggu banjir lagi di Pancoran, Mbak. Ya. Ini banyak yang tanya-tanya juga sih sebenarnya. Ini penyebabnya apa sih, Mas? Apa karena nggak ada pelebaran sungai? Apa karena banyak yang nebang pohon sembarangan? Atau banyak yang buang sampah sembarangan gitu ya? Yang jelas itu karena Gusti Allah. Dari sisi takdir ya mungkin ya. Langsung selesai ya. Langsung selesai, nggak berani tanya lagi gitu ya. Dari Yang Maha Kuasa. Oh ya sudah. Kan kita cuma pasrah kan, cuma bisa berdoa ya kan ya. Oke, kita kembali berbicara seputar wisata ya. Sepertinya ada kaitannya juga nanti tentang bencana ya. Nah ini kita kembali lagi tentang ini Mbak, tentang apa, perizinan ya. Ada yang tanya kemarin, kira-kira kalau misal nih ada satu orang yang mau membuka wisata di Bondowoso, kira-kira perizinannya gimana ini? Apa datang langsung ke Disperbudpora atau lewat desa dulu atau gimana? Ya mungkin sedikit. Oke. Yang gambaran ya. Ketahui gambaran lah ya. Itu wisata yang memiliki potensi bisa kita akses menjadi wisata, menjadi destinasi. Nah itu perizinan itu bisa kita dapatkan tergantung kategorinya. Apakah dikelola dari mandiri, desa ataupun swasta. Gitu. Nah, itu. Kalau mandiri mungkin perlu ke perizinan terpadu kaitan dengan mungkin lahannya seperti itu, ataupun sekarang kan sudah ada sistem itu, sistem perizinan yang sudah bisa diakses di dinas PTSP, perizinan terpadu untuk kaitan dengan kalau memang menjadi potensi yang bisa dikelola secara mandiri atau perorangan. Itu kantornya di ini ya, depannya Orila itu ya. Ya betul. Iya. Tapi kalau dikelola oleh desa itu harus desa. Jadi mungkin pengelola atau desa selaku pengelola itu membentuk semacam tadi yang bisa disampaikan Bu Intan, itu ada kelompok sadar wisata. Pokdarwis ya. Nah, Pokdarwis itu. Jadi legalitasnya mungkin juga bisa untuk kita tetapkan untuk menjadi semacam kita akta notariskan berbadan hukum ya. Seperti itu. Jadi kalau dikelola desa, nah kalau swasta pun juga sama. Jadi akses untuk perizinan pun juga bisa langsung ke PTSP. PTSP juga terpadu. Ya. Nah di situ juga sistemnya sudah ada, dengan Dispar juga sudah ada. Sudah MOU mungkin sudah ya. MOU Sudah MOU. Oke, kira-kira di Bondowoso yang swasta apa saja Pak? Satu aja contohnya. Wisata. Kalau swasta itu mungkin yang dikelola swasta. Kalau di Bondowoso sepertinya untuk wisata itu belum ada ya. Belum ada ya. Belum ada, tapi dikelola mandiri. Mandiri ya. Iya mandiri itu rata-rata mandiri, desa ataupun dikelola oleh Pemkab sendiri. Nah kalau Tirta Agung itu kan kemarin juara 2 tuh ya, dari Menparekraf juga diupload di YouTube-nya juara 2 ya. Itu termasuk yang apa itu? Oke, kalau Tirta Agung itu kan destinasi wisatanya. Okay. Nah, kebetulan Tirta Agung itu kan berada di Desa Sukosari Kidul. Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberringin itu sudah menjadi desa wisata. Seperti itu. Jadi tahun lalu sempat mendapat anugerah Desa Wisata Indonesia untuk Desa Wisata Rintisan juara 2 nasional. Nasional ya. Ya, nasional itu dikelola oleh desa di bawah pengelolaan BUMDes. Seperti itu. Jadi sebagai anak usahanya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Iya. Itu tadi sudah dijawab ya oleh Pak Junaidi, gambaran ya Pak ya, gambarannya. Atau nanti bisa langsung datang ke Disperbudpora nggak apa-apa? Ya bisa. Nggak apa-apa ya. Langsung nanti kita arahkan ya. Kita arahkan nanti kita bantu. Dibantu ya. Ya kita bantu untuk prosesnya ya. Kemudian juga ada yang tanya nih ya, apa support pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi bisnis wisata? Iya, support pemerintah. Kita mau cerita juga. Kalau beberapa waktu yang lalu juga sudah ada investor yang dari datang ya.
negara Cina. Karena kan Bondowoso ini lagi naik daun ya maksudnya. Sudah banyak nih investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mau berinvestasi di Bondowoso, dan itu juga disampaikan oleh Ibu Kabid Par dan Kepala Dinas Pariwisata yang mendampingi beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso membuka tangan luas-luas untuk investor yang mau menginvestasikan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bondowoso dan diberikan kemudahan seperti itu. Pasti nanti ada yang pro kontra ini. Betul pastinya ya. Mungkin dari Disparbudpora ada ini juga nggak Mbak Intan? Ada persyaratan juga mungkin harus misal yang investornya di Sukosari misal nih ke Sukosari, itu ada perjanjian khusus nggak? Misal kayak pekerjanya harus orang Sukosari atau orang Bondowoso, orang lokal Bondowoso. Ya kalau investor dan desa itu kan adalah sebuah pilihan ya, adalah sebuah pilihan. Nah, kenapa Kementerian Pariwisata itu sekarang lagi menggalakkan untuk pengembangan desa wisata, dan juga memfasilitasi desa-desa untuk menjadi desa wisata, karena di Kementerian Desa pun itu sudah ada semacam regulasi untuk desa wisata dapat menggunakan anggaran desa untuk pengembangan desa wisata. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengembangkan desa wisata. Kenapa dikembangkan desa wisata? Agar masyarakat lokal itu juga dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata gitu. Kalau investor masuk itu pasti bisa lebih masif ya pengembangan pariwisata di suatu daerah, di suatu tempat. Tapi masyarakat hanya menjadi penonton aja kan, seperti itu. Tapi dengan pengembangan desa wisata itu masyarakat dapat berperan aktif dan mendapatkan lebih banyak pemasukan dari sana gitu. Jadi meningkatkan ekonomi lokal seperti itu, masyarakat harapannya. Jadi memang dari pemerintah Kabupaten Bondowoso juga seperti itu, dengan mengikut sertakan desa wisata untuk dikenal di nasional gitu. Tahun ini kebetulan desa wisata Kalianyar, Kecamatan Ijen yang kami ikutkan untuk anugerah desa wisata. Jadi mohon doa dan dukungan masyarakat Bondowoso supaya Bondowoso bisa berkembang dan lebih dikenal lagi. Jangan cuma nasional, Mbak. Internasional ya. Iya, biar orang-orang luar tuh kesini. Dulu pernah waktu SMP, Andri kan dulu SMA ya, SMA 3 dulu kan, belakang terminal. Jadi kalau pas pulang kadang ada bule. Iya betul. Bule langsung datang ke petugas terminal, tanya-tanya ternyata mau ke Ijen. Suatu kebanggaan juga gitu ya. Jauh-jauh dari luar negeri pengen ke Ijen. Kebanyakan banyak yang pengen tahu ini ya, Blue Fire-nya ya. Blue Fire. Pak Junaidi pernah ke Blue Fire, Pak? Baru satu kali aja. Satu pendakian Ijen, kalau mendaki Ijen kurang lebih kalau dihitung-hitung ada sekitar 9 kali naik. 9 kali. Saya 1 kali, Pak. Saya 2 kali naik sama turun saya kan. Iya, kalau untuk melihat Blue Fire-nya itu baru 1 kali. Baru 1 kali. Iya. Itu sebelah mananya sih, Pak? Itu ada di dekat kawah itu. Turun berarti. Ya, turun di sisi kiri. Dekat penungguan atau istilahnya apa namanya, untuk pengecoran batu, dapurnya belerang. Dapurnya belerang lah di situ. Itu yang merupakan menjadi Blue Fire-nya. Tapi jalannya aman nggak kira-kira? Susah nggak? Nah, yang mau ke sana sebenarnya tergantung dari fisik kita ya, untuk turun atau menikmati Blue Fire di situ, karena resiko itu sendiri memang di sisi lain itu memang tanggung jawab individu. Karena tidak diizinkan sebenarnya tidak diizinkan untuk turun lebih dalam ke bawah. Dan lihatnya harus malam ya. Iya.
itu pun untuk menikmati itu Sebelum kita jam harus 5. mendaki minimalnya itu jam 1 Aduh. sudah harus naik itu jam Aduh. 1. Kalau kita naik jam 3 baru kita nggak dapat ya Blue Fire karena sudah ketutupan kabut di situ sudah. kabut ya. Ya, Jadi semuanya harus butuh perjuangan ya. bisa menikmati alternatif kita ke dapur, kita buka kompor baru kita Hidupin sendiri kompornya ya. Blue Fire itu. Iya kan kadang kompornya warna biru kadang Mbak, bukan orange dulu kan, Iya, kadang biru biru. juga. Sama seperti itu. Sama sudah. Nah, ini kan maksudnya kan dari alam gitu Pak. Nah, itu Itu ada yang- pembeda sudah ya. Gitu. Jadi wisata juga sama. Jadi kalau wisata itu tidak boleh sama. Harus Jadi beda. harus ada pembeda. Jadi wisatawan itu bisa memilih nanti. Kalau sama, contoh di Jember mungkin ada Blue Fire, di Bondowoso ada Blue Fire. Ngapain datang ke Bondowoso? Wong di Jember sudah Jember ada. sudah ada. Gitu. Jadi tidak boleh mengkanibal ya. Jadi harus memiliki Nggak boleh- keunikan sendiri. nggak boleh Masing-masing plagiat ya. kabupaten. Betul. Iya, seperti itu. Oke, ini ternyata Mbak Intan orang Jakarta tadi ya. Ya. Jakarta punya Lo gue ngomongnya ya. Lulu gue ini. Jangan-jangan tadi yang orang Jakarta itu keluarganya jenengan ya? Iya, keluarga. Kita ketemu dengan berbagai macam orang Dengan latar masyarakat, belakang yang dengan berbeda. latar belakang yang berbeda Seru itu. dan memberikan pemahaman tentang pengembangan pariwisata. Heeh. Karena kan tidak cuma di Bondowoso, di beberapa tempat juga di Indonesia masih dianggap pengembangan pariwisata itu seperti itu. Menarik ya Mbak. Iya, harus dipelajari dong ya. Tapi hebat ya Mbak Intan nih ya Pak Junaidi. Jadi orang Jakarta udah tahu ya kan, orang Bali tahu Bondowoso. Ini suaminya juga Banyuwangi. Banyuwangi, tangga sebelah. Sebenarnya lengkap loh ini Pak ya. Orang Jakarta bahasanya kan lo gue gitu kan. Orang Bali juga agak ya kan. Orang Bondowoso juga suaminya lengkap. Paket lengkap ya. Mungkin yang terakhir dari Pak Junaidi dulu deh. Kan terkait tema kita pagi ini, Bapak. Ya. Baru yang ada di Bondowoso. Ada apaan saran mungkin atau ada pesan-pesan kata mutiara boleh. Silakan Pak Junaidi. Ya, kalau harapannya mungkin kepada seluruh masyarakat ya, mungkin memiliki di wilayahnya potensi-potensi yang kita sampaikan tadi bisa menjadi destinasi, ayo kita kembangkan seperti itu. Oke. Simple ya. Ya, Mbak Intan apa? Nggak boleh simple. Enggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Karena sesuai dengan basic juga. Iya, basicnya Di seksi pariwisata ya. destinasi, kan gitu. Iya. Iya. Ya, jadi saya juga mungkin Kabupaten Bondowoso ini dalam pengembangan pariwisata masih belum terlalu maksimal dilihat masyarakat, tapi kami dari pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dari destinasi wisata dan juga jika ada kepala desa nih yang mungkin mempunyai potensi di desanya dan ingin mengembangkan pariwisata, kami tunggu Ya, kehadirannya di Dinas Pariwisata untuk komunikasi lebih lanjut sehingga nanti bisa dikembangkan destinasi wisata-wisata baru di Kabupaten Bondowoso. Iya, biar Bondowoso ini terkenal dengan wisatanya, ya. Budayanya juga dong, makanannya juga tapai tadi ya Pak. Tapai. Sebenarnya tapai udah ada 3 macam loh Pak. Tapai bakar, tapai biasa, tapai crispy juga ada ya kan. Juga ada. Luar biasa Iya, Bondowoso. Ya. tape, dodol tape. Ah. Jadi jualan saya. Oke, pendengar Prativi, ini sudah hampir 1 jam ya Andre menemani Anda dari jam 10 tadi ya, setengah 11 mungkin ya tadi ya. Terima kasih